Oke, nah sekarang aku bisa melihat kalian dengan lebih jelas. Please bear with me guys, karena ini aku benar-benar muka masih belum make up sama sekali. So, hai semuanya, it's Kiki and welcome back to my channel. Oke, I'm so excited for this. Aku akan lumayan sering bikin-bikin vlog nyantai seperti ini. Jadi sambil ngevlog, aku akan juga ngobrolin beberapa topik-topik berfaedah yang mungkin berguna buat teman-teman. Nontonnya biar nggak bosen, biar aku nggak duduk doang. Sekaligus kalian mungkin tertarik untuk lihat keseharian aku sebenarnya seperti apa. Enjoy the first episode of apa ya namanya? But anyway, seperti yang kalian lihat di judul, hari ini kita akan banyak ngobrol-ngobrol soal multitasking atau mitos multitasking, karena susah banget dilakukan sampai aku berpikir itu adalah mitos saja sebenarnya. Mungkin aku akan share beberapa tips and trick gimana caranya aku menyelesaikan beberapa tugas. Nah, checklist aku sebenarnya lumayan banyak, kayak hari ini aja aku akan tunjukin biar kalian tahu. Bentar, tapi ada yang harus aku tutupin beberapa. Oke, kelihatan nggak? Nah, ini jadi beberapa tugas aku, gengs. Ini checklist untuk 1 minggu, gengs. Jadi tenang aja. Hari ini aku akan ngajak kalian kerja bareng aku dan menunjukkan sebenarnya gimana sih cara aku menyelesaikan tugas-tugas tertentu. Start from this, ya. Oke, kalian nggak tahu ini apa ya? Nggak kelihatan. Oke. Nah, oke, by the way, ini kamar aku masih berantakan karena aku baru makeover. Nanti kalau kalian udah jadi makeovernya, kamarnya, tolong ditonton, oke? Nah, jadi sambil make up, aku bakal upload video, gengs. Nah, jadi kalau aku upload tuh biasanya bisa nunggu nanti dulu, bisa nunggu, ya gitulah, anjir ngomong apa gue. Kan lama banget nih ya kan gue pakainya provider termurah di Indonesia nih, you know what lah. Nah, jadi aku akan taruh kameranya di sebelah sini sambil nanti aku akan dandan dulu gitu. Oke, jadi gini, sebenarnya menurut aku multitasking itu sangat tidak apa-apa teman-teman, asal teman-teman paham mana aja tugas-tugas yang bisa dimultitasking, mana aja tugas-tugas yang sebaiknya tidak dimultitasking. This identification akan membantu teman-teman buat menghindari yang namanya efek-efek seperti teman-teman kok jadi gampang capek otaknya, atau teman-teman merasa lebih stressful, atau teman-teman merasa kok di akhir hari gue akhir-akhirnya nggak ngapa-ngapain nih, gue nih ada apa. Nah, mungkin kesalahan paling awalnya adalah teman-teman simply cuman nggak tahu itu tadi, nggak bisa mengidentifikasi mana aja tugas yang bisa dimultitasking, mana yang tidak. Biar kayak hantu ya gue. Nah, ini sebelah aku kaca by the way, biar kayak lebih gampang aja ngobrolnya kita ya. Nih, diri nggak tripod. Oke, aku habis marahin tripod, mungkin aku udah gila. Oke, kita botakkan saja diriku seperti ini. Ngomong apa gua? Tuh kan, sambil ngobrol tuh susah pakai belum pakai sunscreen, udah pakai BB cream. Nah, ini adalah salah satu contoh ya kesalahan dalam mengidentifikasi mana tugas yang sebaiknya dimultitask, mana yang sebaiknya kita fokus gitu. Kalau misalnya aku kayak menjelaskan tentang materi, berarti kan aku harus menggunakan otak aku sebanyak mungkin untuk berpikir dan berkomunikasi sama teman-teman semuanya nih. Tapi di sisi lain sebenarnya menurut aku ya, make up ini tidak sembarangan. Kadang kita juga harus sambil mikir, sebenarnya kita harus abis ini harus apply apa, abis ini harus apply apa gitu. Dan ya, sekarang aku mau lanjutin make up aku dulu biar fokus, biar cepet beres. Baru nanti kita ngobrol lagi sambil kita berangkat go ke tempat aku bekerja. Nah, sekarang tuh kan udah beres, cukup cepat daripada aku kayak ngomong terus dari tadi. Coba kita cek bagaimana progress dari kerjaan kita yang lain. Aku copot aja dari tripod. Oke. Nah, ini progresnya udah berapa tuh? 35%, jadi udah lumayan banget. Jadi aku sambil nunggu 35%, aku sambil make up sama opening tadi. Si pekerjaan bakal lebih mudah ketika kita tahu nih, misalnya make up itu kayaknya nggak bisa deh dicampur sama ngevlog atau ngomong, karena aku belum sejago itu. Makanya shout out untuk beauty influencer yang suka bikin-bikin konten sambil make up sambil ngomong. Menurut aku itu gila banget sih, karena aku kalau diajak ngomong sambil make up tuh bener-bener kayak orang goblok aja gitu. Karena ya otak aku kayak harus absorb
di satu task yang benar-benar menurut aku susah. Mungkin di kalian bakal beda-beda case-nya, I don't know. Tapi kita coba lihat case-case selanjutnya sambil kita berangkat. Oke, let's go! Oke, jadi sebelum kita kerja di luar biasanya aku kayak makan dulu biar nanti tuh nggak terlalu kalap-kalap banget gitu. Ketika, oh iya, aduh, aku tidak tahu cara nge-vlog. Nah, jadi di menu makanan aku ada apa nih? Dadar jagung, sama ada sayur. Terus abis itu sini juga ada kerupuk untuk menemani diriku makan siang. Ini salah satu tips buat teman-teman yang kayak pengen hemat. Aku sebenarnya udah pernah bahas soal ini juga lebih detail. Jadi selain makan sebelum pergi, itu apa aja tipsnya? Aku pernah bikin juga kok di sini. Nah, jadi aku tuh pernah dengerin podcastnya Kak Ruby sama Dito Purnomo, aku agak lupa. Pasti kalian tahu 30 Days of Lunch. I'm a big fan of this podcast. Jadi waktu itu podcast ini tuh pernah ngundang Kak Yanja. Itu aku lihat dia itu dari iklannya IKEA. Keren banget karena dia itu memori ingatannya itu sangat-sangat kuat gitu. Salah satu penjelasannya di podcast ini menyebutkan biar kapasitas otaknya lebih mampu buat ngingat-ngingat sesuatu, lebih fokus juga dalam melakukan sesuatu. Katanya latihannya adalah kita tuh harus bener-bener into something kalau kita lagi ngerjain sesuatu, termasuk kayak lagi makan kayak gini. Sebenarnya nggak boleh nih sambil ngomong. Jadi dia cerita ada sebuah riset gitu tentang orang makan. Jadi ada 3 macam grup. Ada satu grup tuh yang orang makan tok, jadi dia bener-bener fokus ke makanannya. Abis itu ada juga grup yang dia makan sambil kayak liatin HP, cuman dia misalnya liatin konten-konten yang berhubungan sama makanan. Dan terus ada lagi orang yang makan sambil mengerjakan sesuatu yang completely different dengan dunia permakan makanan. Makan sambil kerja or makan sambil nge-game gitu. Si insight-nya adalah kalau misalnya orang-orang yang benar-benar fokus dan melakukan sesuatu itu biasanya dia memorinya jadi lebih baik terhadap makanan itu. Dia tahu rasanya seperti apa yang sebenarnya dia makan, mana yang enak, mana yang enggak enak, mana yang terlalu asin, mana yang manis gitu. Kalau orang-orang yang lain nih yang kayak pokoknya makan tok ngono ya, kayak aku kan sambil ngomong, dia itu ingatannya terhadap makanannya itu sangat rendah. Kalau misalnya lagi bisa, kalau misalnya kalian bisa fokus terhadap sesuatu pekerjaan, I think that would be great. Karena selain pekerjaan itu lebih cepat beres, kalian pun juga ingatan dan pengilhaman kalian terhadap suatu tugas itu ketika dikerjakan secara fokus bakal lebih bagus. Aku mau pakai baju ini. Kayaknya aku mau pakai baju ini deh. Soalnya kayak so cutie. Sip. Aku ganti dulu. Nah, mungkin banyak kalian yang kayak masih nyamain antara being productive dan multitasking. Jadi kalau mau produktif harus multitasking. Padahal ya, dari penjelasan aku yang tadi, mungkin teman-teman kayak bisa nebak produktif itu ya, kalau menurut aku, kita tuh artinya perform dan menghasilkan sesuatu. Sedangkan multitasking itu biasanya malah kita tuh menghasilkan nggak sebanyak biasanya, atau malah mungkin kita menghasilkan banyak tapi cost kita juga banyak. Cost ini maksudnya misalnya kalian multitasking nih, terus kalian kena dampak-dampak negatifnya gitu, terus habis itu kalian kayak jadi lebih kalian jadi lebih sakit, terus kalian jadi lebih stres, terus nanti ujung-ujungnya kalian kayak jadi mahal berobatnya gitu-gitulah. Nah, aku akan ngobrolin juga ke kalian menurut riset apa aja sih sebenarnya efek-efek negatif dan cerita serem dari multitasking. Mungkin kalian mau dengerin, tunggu aku sampai nyampe dulu ke sana. Nah,
beberapa tahun belakangan itu aku kayak lagi suka-sukanya multitasking gitu, terutama pas lagi ini ya kerja di consulting. Jadi bisa kita tuh juggling antara satu project ke project yang lain, satu proposal ke proposal yang lain. Itu kerasa banget sih negatif impact-nya. Dan ternyata memang berdasarkan riset ini emang pernah dicari gitu. Nah yang pertama itu yang kerasa banget adalah kita itu jadi super gampang banget ke distraksi. Kita tuh haus untuk menyelesaikan sangat banyak hal dalam satu waktu. Otak kita menjadi lebih tidak efektif untuk bisa menfokuskan diri pada sesuatu gitu. Itu ada studi juga dari Stanford University, katanya multitasking itu juga menyebabkan pengurangan performa memori otak kita. Tadi aku udah sempet bahas kali ya pas makan siang, dan pas aku cari-cari lagi trivianya soal multitasking ternyata bener nih. Jadi yang kejadian ke aku tuh sering banget aku kayak melupakan detail-detail yang harusnya kayak penting banget, tapi malah lupa karena kayak pusing untuk menyelesaikan tugas-tugas secepat mungkin aja sebenarnya. Jadi detail malah lupa, yang akhir ya ujung-ujungnya malah gue sering dimarahin sama orang lain, sama klien atau sama bos pas kerja. Nah ini nih yang kerasa banget juga di teman-teman aku juga kerasa adalah multitasking tuh bikin kalian itu lebih gampang stres. Karena apa? Karena itu ternyata ketika kita melakukan multitasking, hormon adrenalin sama hormon stres kita tuh bakal naik di dalam tubuh kita. Hujan. Ini aku sekarang lagi bikin plan buat konten marketingnya Lokaresto. Lokaresto itu bisnis baru aku, masih part of Lokapoint. Jadi kita rame-rame barengan bikin sistem menu digital, web order buat tempat-tempat makan, restoran, kafe dan lain-lain. Sebenarnya aku nggak akan bisa ngerjain perkontenan ini sendirian sih. Our baby needs a help. Jadi kalau misalnya kalian nih pengen nyobain freelance, terus abis itu kalian punya sedikit ketertarikan atau bahkan keahlian di bidang sosial media, terutama Instagram, bikin konten di TikTok juga, atau kalian punya keahlian di digital marketing in general, who knows, kalian kalau misalnya berminat gabung sama Lokaresto sebagai freelance social media assistant kita, kalian tinggal drop your CV di email aku cantumin di description box di bawah. Sama kalau misalnya kalian mau kepo-kepo soal Lokarestonya, kalian bisa cek juga di description box di bawah. Nah jadi ini aku udah beres sedikit kerjaan, harus balas WA, balas DM IG, balas email gitu. So sebenarnya gimana sih cara multitasking kalau aku ya? Yang pertama tadi aku udah sebutin ya, jadi harus bisa mengidentifikasi mana aja kerjaan-kerjaan yang bisa dimultitask, mana yang nggak bisa. Tapi ya again, it can be different to different people. Yang kedua, cara aku adalah biasanya aku kayak fokus dulu 20 menitan, terus nanti aku akan ambil 5 menit jeda buat istirahat. Istirahat tuh nggak langsung ke sosmed sih. Biasanya istirahatnya tuh lebih kayak lihat TV, lihat-lihat hujan, atau nggak tahu sih, bener-bener kayak random, atau ngobrol sama orang. Di situ mencoba lagi fokus, balik lagi 20 menit, break lagi 5 menit, fokus lagi 20 menit, break lagi 5 menit. Nah setelah 3 blocks itu, kalian bisa ambil istirahat 15-20 menitan, entah buat makan siang, ngobrol juga, atau nonton TV bebas. Nah ada tips dari aku adalah, nih coba ya, ini sangat berefek ya. Jangan remehkan nih tips aku nih. Kalian kan ada WA ya. Ini adalah cara paling mudah untuk fokus. Caranya adalah kalian quit aja. Sip. Aduh. Oke guys, hari ini sudah berakhir, alhamdulillah ya. Sekian video aku, vlog aku, semoga menghibur dan semoga bisa tetap diterima seperti video-video yang lainnya. Kasih tahu dong di kolom komen kalian suka apa enggak vlog seperti ini. Terus abis itu mungkin aku harus bahas topik apa, atau kalian pengen aku ngapain, kalian pengen lihat aku lagi ngapain. So, kalian tulis aja di kolom komen di bawah. Aku habis kehujanan parah, jadi ini bener-bener basah ini, gengs.
basah semua. Udah nggak jelas ini ya, makeup aku sudah luntur-luntur ya. Terima kasih yang udah menonton. Jangan lupa kalian like dan komen di bawah. Dan kalau misalnya kalian ngerasa video ini bermanfaat, jangan lupa share ke teman-teman kalian. Sampai bertemu di video selanjutnya. Bye. Ada ponakan gue. Aku akan masuk dulu deh, memalukan ini sumpah. Oke.